barang siapa murtad keluar dari agama Islam, ditunggu sampai tua nggak kembali masuk Islam, akhirnya mati kafir, maka seluruh amal ibadahnya lebur, terhapus semua, sia-sia. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka calon penghuni neraka. Senabare sa'abit hum fiha Yang kedua, saya berpesan jangan sampai keluarga kita murtad keluar dari Islam. Jangan sampai kita, anak cucu kita, mantok kita, kompoina kita. Kenapa kompoin? Cucu. Jangan sampai murtad keluar dari agama Islam. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, man baddala dinahu faqtuluh, man baddala dinahu faqtuluh, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa murtad berganti agama, todi tompes. Barang siapa murtad berganti agama, bunuh dia. Barang siapa berganti agama murtad, bunuh dia. Kejahatan yang paling besar dalam Islam, dosa yang paling besar dalam Islam, kalau orang keluar dari Islam murtad. Awas, beberapa waktu yang lalu muka nggak jadi, MK pasti apa gitu, menerima gugatan golongan aliran kepercayaan supaya diakui di Indonesia. Kalau itu jadi, nanti mereka yang abangan nggak mau sholat, bisa jadi mereka mengurus perubahan KTP dari Islam meskipun belum sholat, terang-terangan menjadi aliran kepercayaan. Kalau menghapus Islamnya, berarti terang-terangan murtad keluar dari agama Islam. Dan siapapun yang murtad keluar dari agama Islam, satu, nikahnya batal. Bina. Tahu kalau suaminya berganti aliran kepercayaan, tidak mau Islam, murtad, nikahnya batal, maka ibu-ibu jangan mau ekompuli. Itu namanya zina. Kalau dia mati, haram ditahlili, haram disolati, karena murtad. Kalau makam di suatu desa, makam wakaf khas lil muslimin, makam wakaf hanya untuk umat Islam, maka yang murtad nggak boleh dikubur di situ. Kalau makam di desa tanah negara, kita nggak bisa melarang dikubur di situ. Tapi tirulah TNI. TNI membuat taman makam pahlawan, Muslim non Muslim dikubur di situ, tapi yang non Muslim apa ini namanya? Disendirikan. Andai tanah makam di desa kita tanah negara, non Muslim dikubur di situ, harus disendirikan di sebelah pojok. Mengapa? Kita kalau masuk areal makam ziarah disunahkan assalamualaikum ya ahlat diyar. Lah kalau ada non Muslim di situ, jadinya kita salam kepada mayat non Muslim, supaya itu nggak terjadi yang non Muslim disendirikan. Kalau anak perawannya nikah,
kalau anak perawannya nikah, maka orang tua yang murtad ini nggak sah menjadi wali. Kalau ada yang mati, nggak berhak menjadi ahli waris. Makanya wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa murtad keluar dari agama Islam, ditunggu sampai tua nggak kembali masuk Islam, akhirnya mati kafir, maka seluruh amal ibadahnya lebur, terhapus semua, sia-sia. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka calon penghuni neraka. Senabare saabit hum fiha. Nah, karena ayat-ayat ini plus ayat satu lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina saungkuna rengbenya kafaru pada kafir minal musyrikin, dari golongan penyembah berhala, pemuja Nyi Roro Kidul, pemercaya Gunung Kawi, pada saus pun musyrik kabin. Sungguh semua orang kafir, baik dari golongan penyembah berhala, musyrik, terus musyrikin, innalladzina min ahli kitab, dari golongan Yahudi Nasrani, kalau sampai mati tetap kafir, apa? Finari jahannam. Berapa lama? Khalidina fiha. Dari semua hadis dan ayat ini, satu, mari kita jaga agama dan iman kita. Mari kita jaga agama dan iman kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang sudah punya istri, punya anak, qu anfusakum wa ahlikum naro. Sekiranya ada 2 SD negeri, yang ini kepala sekolahnya muslim, rajin sholat, ini kepala sekolahnya non muslim, maka kita pilih SD negeri yang kepala sekolahnya muslim, dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum naro. Sekiranya kerja di Hong Kong gak bisa sholat meskipun gaji besar, sekiranya kerja di Korea gak bisa sholat meskipun gaji besar, mending kerja di situ Bondo meskipun bisa sholat gaji besar. Ya bisa sholat, ya aman gitu loh. Ya apa kalau di sini gajinya hanya 2,5 juta, di Hong Kong 10 juta, pilih di situ Bondo. 2,5 juta anaknya bisa di TPQ, 2,5 juta setiap ba'da maghrib bisa nunggu anak deres Quran di ruang tamu, 2,5 juta bisa ikut tahlilan, 2,5 juta setiap hari kumpul keluarga. Nyaman tak ya? Nyaman obu. 2,5 juta bisa ketemu para masyayikh. Daripada 10 juta nggak bisa jamaah, apa sabi lakenah, pisah dengan keluarga, nggak ketemu anak, nggak bisa berjamaah di masjid, nggak bisa nganter anak. Nah, kerja apapun yang jadi pertimbangan, selamat apa enggak agamanya, selamat apa enggak sholatnya, asal bisa menyelamatkan agama, gaji besar pun terima. Asal agama selamat,
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Begitu juga milih menantu. Dilamar anak alumni Asem Bagus, pinter, ganteng, hafid Quran, alim, hafal Juman, Juar Maknun, pinter ongku bun. Tapi soki etrema bun, etrema, ngon melarat. Siapa calon mantu yang dipilih? Laki-laki yang bisa menyelamatkan anak cucu kita. Jangan sembarang kaya lalu diterima. Jangan sembarangan ganteng lalu diterima. Siapa tahu dia keturunannya Fir'aun. Malah membawa kecelakaan. Kerja yang dipilih mana yang bisa menyelamatkan iman. Istri, suami, mantu, siapa yang dipilih mana yang bisa menyelamatkan iman. Habis ini mungkin ada pilihan bupati tahun depan. Siapa yang dipilih? Norok Mak Kiai. Siapa yang paling menyelamatkan iman dan Islam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Barangkali Anda sampean diamanati menjadi direktur perusahaan, ngangkat staf ahli, ngangkat wakil direktur, ngangkat direktur bagian. Pilih mereka di samping profesional, pilih mereka yang rajin sholatnya. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau zaman diamanati jadi bupati, halo, jadi bupati, tetap prinsipnya qu anfusakum wa ahlikum. Kalau fulan ini tak angkat jadi kepala dinas, agamanya malah baik apa rusak? Kalau sekiranya dengan kepala dinas fulan ini agamanya malah baik, silahkan diangkat. Kalau sekiranya gara-gara saya ngangkat fulan jadi kepala dinas, agama malah rusak, jangan diangkat. Itu bagian dari qu anfusakum wa ahlikum nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di kitab Fathul Mu'in didawuhkan, apa didawuhkan? Wa awwalu wajibin ala kulli mukallafin hifdzu dini. Hifdzu dini, kewajiban yang paling pertama dan paling utama bagi setiap orang akil balik mukallaf. Apa kewajiban pertama? Menjaga agamanya. Beli rumah di lingkungan elit, tapi ternyata banyak anjingnya. Beli rumah di lingkungan elit, nggak pernah dengar azan. Beli rumah di lingkungan elit, nggak ada masjid sekali pun, nggak ada masjid sama sekali. Urungkan niatmu, nggak usah beli di situ. Mengapa? Anak cucumu akan nempat di situ bertahun-tahun tak ngeding azan. Anjing, bertahun-tahun kita toman jemaah, nggak pernah berjamaah, nggak ada TPQ, nggak ada tahlilan. Bagaimana kalau anak cucu terpengaruh lingkungan jadi murtad, jadi kafir? Kita ikut bertanggung jawab. Milih rumah di mana? Pikirkan selamat apa enggak agama kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ada pengembang, developer ingin bikin perumahan di situ Bondo, memborong tanah 50 hektar. Diizinkan apa enggak? Pertanyaan pertama, fasumnya masjid apa gereja? Kalau fasumnya masjid, nyatoreh pun, nyatoreh, tanda tangan. Apalagi ketakmiran masjid di perumahan-perumahan
harus dalam bimbingan MUI, harus dalam bimbingan Nahdlatul Ulama, harus dalam bimbingan pondok-pondok Ahlus Sunnah wal